apabila ada tugas yang mengharuskan saya mereview video dari YouTube, saya bisa mengakses YouTube 1 hari lebih 5 jam. Tapi jika tidak ada dan hanya sebagai hiburan, saya hanya sekitar 2-3 jam. 3-4 jam per hari. Untuk durasinya sekitar 1-2 jam karena setiap harinya saya ada kegiatan dan kegiatan itu mengharuskan saya harus menyelesaikan seperti itu. Nah, saya mengakses YouTube itu ketika ada waktu-waktu senggang saja seperti itu, Kak. Rata-rata durasinya 3-4 jam. Untuk durasi kurang lebih saya mengakses YouTube itu 1-2 jam. Nah, biasanya saya mengakses YouTube itu selain untuk hiburan, saya juga mengakses untuk tentang ilmu kuliah, tentang praktikum-praktikum atau sebagainya. Karena saat ini kan kita kan di masa pandemi ya, jadi kayak belajar tuh online gitu loh, Kak. Jadi kebanyakan belajar dari YouTube seperti itu. Saya dapat memperoleh informasi berupa berita dan ilmu pengetahuan, serta informasi lainnya melalui YouTube. Hiburan, ilmu pengetahuan, terus petunjuk melakukan sesuatu. Saya lebih suka menonton seputar hiburan, baik itu film ataupun musik. Info mulai dari berita, hiburan, kemudian ilmu pengetahuan, dan kreativitas. Ya, menurut saya tepat sebagai bahan referensi bagi saya. Ya, YouTube dapat membantu saya dalam hal itu dan saya sangat setuju. Ya, setuju. Setuju, karena ketika kita bertemu dengan orang lain, pasti kita bakal membicarakan hal-hal yang lagi trending. Nah, seperti itu, Kak. Kurang, karena hanya sebagian yang saya bicarakan dari YouTube. Karena kebanyakan informasi yang paling up to date itu tidak dari YouTube. Di era digital ini, segala informasi dari seluruh belahan dunia kan bisa dengan mudah diakses oleh semua orang. Jadi, budaya luar itu masuk dengan mudah ke budaya Indonesia sehingga dapat memengaruhi budaya Indonesia itu sendiri, budaya asli Indonesia, sehingga kemungkinan dapat tercampur. Untuk tanggapan itu sendiri, bagaimana perkembangan teknologi yang khususnya pada saat media YouTube mempengaruhi budaya Indonesia, seharusnya kita dari warga Indonesia itu dapat memanfaatkan YouTube itu. Nah, kan sekarang kan kita kan bakal memasuki era 5.0, yaitu di mana kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Maka dari itu kita harus saat ini tuh harus benar-benar memilih apa yang kita perlu dan apa yang kita tidak diperlukan, seperti itu. Berpengaruh. Karena YouTube bisa diakses semua orang dari semua kalangan. Mulai dari anak kecil yang belum bisa memfilter sampai orang dewasa. Menurut saya perkembangan YouTube saat ini, budaya dari luar itu sudah sangat gampang masuk di Indonesia. Tergantung pada individu masing-masing untuk memfilternya secara baik, supaya kita sebagai individu yang tinggal di Indonesia tidak melupakan budaya asli Indonesia. Menurut saya di zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah cukup pesat, khususnya YouTube. Namun terkait mempengaruhi budaya bangsa memang terjadi, tetapi sebagai generasi muda, khususnya bangsa Indonesia, kita harus memfilter konten video di dalam YouTube. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Jadi sebaiknya tontonan di YouTube itu yang sebaiknya dicontoh itu yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya Indonesia. Tidak seperti saat ini kan banyak informasi-informasi bukan
oke, era digital emang apa ya, emang semakin maju, tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk apa ya, untuk memberikan identitas kita itu, identitas negara kita seperti budaya itu tetap berjalan seperti itu. Maka kita bakal ada sisi baiknya juga gitu Kak, lebih mempermudah kita buat mengedukasi tentang identitas bahasa kita, identitas negara kita. Iya, bisa saja hilang. Karena bisa dilihat saja mulai dari sekarang, perilaku orang-orang mulai berubah dan budaya yang telah meluntur. Hanya dari beberapa generasi seperti generasi yang sudah lama, itu yang hanya mengembangkan budaya Indonesia. Bahkan anak kecil sekarang pun tidak mengetahui pengetahuan yang cukup terkait budaya Indonesia. Ya, menurut saya tuh berpotensi hilang. Ya dikarenakan kembali ke yang awal tadi, karena kan masuknya budaya luar di Indonesia itu sudah sangat gampang kan. Terus kebanyakan orang itu sekarang banyak yang lebih fanatik ke budaya luar daripada budaya sendiri. Jadi ya kembali lagi ke individu masing-masing, bagaimana dirinya itu bisa tidak melupakan budayanya sendiri gitu. Menurut saya bisa saja karena perbandingan masyarakat yang menjunjung identitas bangsa dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak di. Jadi masyarakat Indonesia cenderung berpikir secara individualisme, mengikuti nilai-nilai budaya dari negara luar seperti pergaulan bebas, kemudian berpakaian terbuka, mengikuti style barat, dan hal itu tentu bertentangan dengan cara berpakaian bangsa Indonesia yang sopan dan tertutup. Selain itu, masyarakat Indonesia juga cenderung memakai produk dalam luar negeri daripada menggunakan produk dalam negeri. Dan jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka nilai yang ada atau identitas bangsa juga akan hilang. Menurut saya, identitas bangsa Indonesia dapat tidak dapat menyaring budaya asing yang masuk, itu dapat bangsa Indonesia seperti gotong royong, kebudayaan tradisional seperti itu akan tergantikan oleh budaya-budaya modern yang saat ini lagi ngetren seperti itu.